Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi fisiologi sistem saraf. Sistem saraf ini adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Sistem ini memungkinkan untuk melakukan berbagai kegiatan seperti berjalan, berbicara, menelan, bernapas, serta semua aktivitas mental termasuk berpikir, belajar, dan mengingat. Ini juga membantu Anda mengontrol bagaimana tubuh bereaksi dalam keadaan darurat. Nah, sistem saraf pada manusia terdiri dari otak. Ini dia otak. Dan sumsum tulang belakang. Ini. Organ-organ sensorik seperti mata, telinga, dan organ-organ lainnya. Semua saraf yang menghubungkan organ-organ tersebut dengan seluruh tubuh. Sistem ini bekerja dengan mengambil informasi melalui bagian tubuh atau indera tertentu, memproses informasi tersebut serta memicu reaksi seperti membuat otot Anda bergerak, merasakan sakit, atau bernapas. Di dalam menjalankan kerjanya tersebut, sistem saraf ini terbagi menjadi dua struktur atau susunan, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan saraf tepi terdiri dari saraf yang menghubungkan saraf pusat ke seluruh tubuh Anda. Adapun saraf terbagi ke dalam dua susunan besar, yaitu saraf somatik dan otonom. Anatomi dan bagian sistem saraf secara garis besar terdapat 3 bagian pada sistem saraf pusat manusia, yaitu yang pertama otak. Ini dia otak. Otak ini adalah mesin pengendali utama dari segala fungsi tubuh. Organ ini merupakan bagian dalam sistem saraf pusat manusia. Jika saraf pusat merupakan pusat kontrol tubuh, maka otak adalah markas besarnya. Otak ini terbagi ke dalam beberapa bagian dengan fungsinya masing-masing. Secara umum, bagian otak terdiri dari otak besar, otak kecil, batang otak, serta bagian-bagian otak lainnya. Bagian-bagian ini dilindungi oleh tengkorak dan selaput otak atau meninges, dan dikelilingi oleh cairan cerebrospinal untuk menghindari terjadinya cedera otak. Yang kedua, sumsum tulang belakang. Ini dia sumsum tulang belakang. Sama dengan otak, sumsum tulang belakang ini juga merupakan bagian dari susunan saraf pusat. Sumsum tulang belakang langsung terhubung ke otak melalui batang otak dan kemudian mengalir sepanjang ruas tulang belakang. Saraf tulang belakang berperan dalam aktivitas sehari-hari dengan mengirimkan sinyal dari otak ke bagian lain dari tubuh dan memerintahkan otot untuk bergerak. Selain itu, sumsum tulang belakang juga menerima masukan sensorik dari tubuh, memprosesnya dan mengirimkan informasi tersebut ke otak. Yang ketiga, sel saraf atau neuron. Bagian tak kalah penting anatomi sistem saraf ini adalah sel saraf itu sendiri atau disebut neuron. Fungsi sel saraf atau neuron adalah menghantarkan impuls saraf. Berdasarkan fungsinya, neuron terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama neuron sensorik yang membawa pesan ke saraf pusat. Yang kedua neuron motorik, yaitu yang membawa pesan dari saraf pusat. Dan ketiga sel interneuron yang menghantarkan pesan di antara neuron sensorik dan motorik di saraf pusat. Setiap neuron ini atau sel saraf tersebut terdiri dari 3 bagian atau struktur dasar anatomi neuron tersebut, yaitu 1. Badan sel yang memiliki inti, 2. Dendrit yang berbentuk seperti cabang dan berfungsi menerima stimulus dan membawa impuls ke badan sel. Yang ketiga, akson, yaitu bagian dari sel saraf yang membawa impuls keluar dari badan sel. Akson umumnya dikelilingi oleh mielin, yaitu lapisan padat berlemak yang melindungi saraf dan membantu pesan untuk keluar.
Pada saraf tepi, mielin ini diproduksi oleh sel Schwann. Sel-sel saraf dapat ditemukan di seluruh tubuh dan berkomunikasi satu sama lain untuk menghasilkan respon dan tindakan fisik. Sistem saraf ini memiliki dua bagian, yaitu sistem simpatik. Ini dia simpatik. Sistem ini mengatur respon perlawanan dari dalam tubuh ketika ada ancaman pada diri. Sistem ini juga mempersiapkan tubuh untuk mengeluarkan energi dan menghadapi potensi ancaman di lingkungan. Misalnya, ketika Anda sedang cemas atau takut, saraf simpatik ini akan memicu respon dengan mempercepat detak jantung, meningkatkan laju pernapasan, meningkatkan aliran darah ke otot, mengaktifkan kelenjar produksi keringat dan melebarkan pupil mata. Ini dapat membuat tubuh merespon dengan cepat dalam situasi gawat darurat. Yang kedua, sistem parasimpatik. Ini dia sistem parasimpatik. Sistem ini gunanya menjaga fungsi tubuh normal setelah ada sesuatu yang mengancam diri. Setelah ancaman berlalu, sistem ini akan memperlambat detak jantung dan memperlambat pernapasan, mengurangi aliran darah ke otot, dan menyempitkan pupil mata. Ini memungkinkan kita untuk mengembalikan tubuh ke kondisi normal. Baik, demikian hasil dari penjelasan saya. Jika ada yang kurang dalam penjelasan, mohon dimaklumi dan terima kasih.